Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Lara, dan ini adalah kisahku. Kisah tentang hari di mana aku dipaksa mengenakan gaun pengantin milik kakakku sendiri. Gaun indah yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaannya, justru terasa seperti baju zirah yang dingin, yang kupakai untuk maju ke medan perang demi menyelamatkan kehormatan keluarga. Aku dinikahkan dengan seorang pria asing, seorang lelaki yang dianggap hina oleh keluargaku, sebagai tumbal atas dosa yang bukan milikku. Bagaimana bisa surga yang dijanjikan untuk kakakku justru menjadi neraka yang harus kujalani? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Gemerlap kristal dari lampu gantung di langit-langit rumah kami di kawasan Menteng, Jakarta, seolah menari-nari di atas lantai marmer yang dingin. Hari itu, rumah kami bukan lagi sekadar sebuah hunian. Ia telah berubah menjadi panggung megah untuk sebuah pertunjukan termewah yang pernah keluarga kami selenggarakan. Aroma bunga lili dan mawar impor berbaur dengan wangi vanila dari kue-kue yang dipesan khusus dari Perancis, menciptakan sebuah simfoni kemewahan yang memabukkan. Semua ini demi satu nama, Mbak Rania. Di tengah kamar utamanya, tergantung sebuah gaun pengantin yang begitu indah hingga rasanya menyakitkan untuk dipandang. Sebuah mahakarya bertabur ribuan kristal Swarovski, menjuntai anggun seperti air terjun beku. Gaun itu adalah simbol dari segala yang akan diraih oleh keluarga kami. Kehormatan, status, dan ikatan dengan keluarga konglomerat paling berpengaruh di negeri ini. Dan di depan cermin besar berukir emas, duduklah sang calon pengantin. Kakakku, Rania. Mataharinya keluarga kami. Wajahnya yang dipoles oleh perias ternama ibu kota tampak tanpa celah. Setiap helai rambutnya ditata dengan presisi sempurna. Ia adalah pusat dari alam semesta ini, dan kami semua adalah planet-planet kecil yang berotasi mengelilinginya. Aku, Lara, adalah planet yang paling jauh, yang paling redup. Sayang, kamu cantik sekali. Suara ibu terdengar seperti melodi, lembut dan penuh puja-puji. Tangan ibu mengelus pipi Mbak Rania. Tatapannya memancarkan cinta dan kebanggaan yang meluap-luap. Keluarga Prayoga pasti akan terpukau melihatmu. Kamu akan menjadi menantu paling bersinar di antara mereka. Aku tersenyum tipis dari sudut ruangan, tanganku sibuk merangkai melati terakhir untuk hiasan rambut Mbak Rania. Aku mengerjakan ini sejak subuh, memastikan setiap kuntumnya segar dan sempurna. Tapi kehadiranku seolah transparan. Tatapan ibu dan ayah selalu menembus tubuhku, dan mendarat pada sosok Rania yang berkilauan. Ayah masuk ke kamar, senyumnya terkembang lebar. Senyum yang biasa ia pasang saat berhasil memenangkan sebuah tender besar. Semua persiapan di luar sudah beres. Para tamu penting sudah mulai mengkonfirmasi kehadiran mereka. Ini bukan sekadar pernikahan, Rania. Ini adalah gerbang. Gerbang menuju masa depan keluarga kita, ucap ayah, menepuk pundak kakakku dengan bangga. Aku adalah bulan, dan Mbak Rania adalah mataharinya. Aku hanya ada untuk memantulkan cahayanya, memastikan sinarnya tak pernah redup. Sejak kecil, begitulah peran yang diberikan kepadaku. Rania yang cerdas, Rania yang populer, Rania yang cantik. Dan aku, adiknya Rania. Hanya itu. Aku tidak pernah membencinya. Bagaimana mungkin aku membenci matahariku sendiri? Aku menyayanginya, dengan segenap hatiku yang seringkali terasa kosong. Namun, beberapa hari terakhir ini, ada yang aneh. Di tengah tawa dan pujian, aku seringkali menangkap basah Mbak Rania menatap kosong keluar jendela. Tangannya tanpa sadar meremas ponselnya erat-erat, seolah benda itu adalah pelampung di tengah lautan. Wajahnya yang cantik akan sesekali menegang, menampilkan gurat kecemasan yang coba ia sembunyikan dengan cepat saat ada yang melihat. Seperti sore itu, 3 hari sebelum hari haji aku menemukannya berdiri sendirian di balkon, menatap senja Jakarta yang dipenuhi polusi. Bahunya sedikit bergetar. Mbak, panggilku pelan. Dia tersentak kaget,
buru-buru menyeka sudut matanya dan berbalik dengan senyum yang dipaksakan. Elara, kenapa? Mbak Rania baik-baik saja? Kelihatannya cemas sekali, tanyaku, memberanikan diri. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar fals di telingaku. Cemas? Tentu saja aku cemas. Dik, siapa perempuan yang tidak gugup menjelang hari pernikahannya? Apalagi ini pernikahan sebesar ini, jawabnya, mencoba terdengar santai. Tapi matanya berkata lain. Matanya yang indah itu menyimpan ketakutan. Sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kegugupan biasa. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu memanggil namanya dari lantai bawah, dan Rania segera bergegas pergi, meninggalkanku dengan firasat buruk yang mulai merayap di dalam hati. Malam itu, malam terakhir sebelum pernikahan, aku masuk ke kamarnya untuk memberikan segelas teh hangat. Aku melihatnya sedang memandangi gaun pengantin itu. Bukan dengan tatapan kagum, tapi dengan tatapan ngeri. Seolah gaun itu adalah sebuah sangkar emas yang siap mengurungnya selamanya. Mbak, kalau ada sesuatu, Mbak bisa cerita sama aku, bisikku. Untuk sesaat, pertahanan di wajahnya runtuh. Matanya berkaca-kaca. Ia menatapku, bibirnya terbuka seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tapi kemudian, pintu kamar terbuka, dan ayah berdiri di sana dengan senyum puasnya. Nah, ini dia dua putri ayah. Rania, istirahatlah yang cukup. Besok adalah hari besarmu. Hari besar kita semua, kata ayah. Kilat di mata Mbak Rania langsung padam. Wajahnya kembali menjadi topeng yang tenang dan patuh. Iya, ayah, jawabnya singkat. Ia menoleh padaku dan tersenyum. Senyum yang terasa begitu jauh. Terima kasih tehnya. Dik, aku hanya terlalu banyak berpikir. Semuanya akan baik-baik saja besok. Aku mengangguk, meski hatiku menjerit tidak. Sesuatu yang sangat besar dan salah akan terjadi. Aku bisa merasakannya di udara, di setiap sudut rumah mewah ini, di balik setiap senyum palsu dan kata-kata penuh harapan. Ada retakan di surga kami yang terlihat sempurna. Dan aku takut, retakan itu akan pecah tepat esok hari. Aku kembali ke kamarku yang kecil di ujung lorong. Dari jendelaku, aku bisa melihat taman belakang yang dihiasi ribuan lampu kecil, berkelip seperti bintang buatan. Semuanya begitu sempurna. Terlalu sempurna. Aku memejamkan mata, mencoba berdoa kepada Sang Allah agar semua firasat burukku ini salah. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa esok adalah hari bahagia, tanpa tahu bahwa esok adalah awal dari kehancuranku. Pagi datang bukan dengan kehangatan mentari, melainkan dengan riuh rendah suara orang-orang yang sibuk. Sejak pukul 4 pagi, rumah kami sudah seperti pasar malam yang mewah. Para perias wajah dengan kotak-kotak peralatannya, penata rambut yang membawa senjata-senjata panasnya, dan para panitia pernikahan yang berteriak-teriak lewat walkie-talkie. Semua bergerak cepat, efisien, dan penuh semangat. Udara yang tadinya tenang, kini bergetar penuh antisipasi. Namun, ada satu hal yang janggal. Pusat dari semua kekacauan ini, sang bintang utama, justru tidak ada di tempatnya. Kursi di depan meja rias itu kosong. Mbak Rania belum juga turun dari kamarnya. Mungkin dia masih di kamar mandi, kata ibu, mencoba menenangkan tim perias yang mulai gelisah. Waktu terus berjalan, dan setiap detiknya begitu berharga. Aku mengetuk pintu kamarnya pelan. Mbak Rania. Tim perias sudah menunggu. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. Mbak? Hening. Hanya suara pendingin ruangan yang mendengung pelan. Firasat buruk yang semalam coba ku pendam, kini merayap kembali, mencengkeram leherku seperti tangan yang dingin. Aku mencoba membuka kenop pintu. Tidak dikunci. Pemandangan di dalam kamar Mbak Rania membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kamarnya rapi. Terlalu rapi. Tempat tidurnya yang besar dan mewah itu berselimut bed cover sutra yang licin, tanpa satu pun kerutan. Bantal-bantalnya tersusun sempurna. Tidak mungkin ada orang yang tidur di sana semalaman. Gaun pengantin itu masih tergantung di tempatnya, berkilauan dingin di bawah cahaya lampu, tampak seperti sebuah monumen kosong. Mbak Rania tidak ada di sana. Ada apa, Lara? Kenapa kamu diam saja?
Suara ibu terdengar dari belakangku. Beliau masuk, dan ekspresi tenangnya langsung berubah menjadi cemas saat melihat apa yang kulihat. "Rania kemana? Rania." Kepanikan mulai menyebar seperti api. Ibu memanggil namanya berulang kali. Ayah yang mendengar keributan segera naik ke lantai atas. Para asisten rumah tangga diperintahkan untuk memeriksa setiap sudut rumah. Taman, kolam renang, paviliun belakang, semuanya. Tapi hasilnya nihil. Mbak Rania lenyap. Di tengah kekacauan itu, mataku terpaku pada sebuah buku puisi di atas nakas. Buku usang bersampul kulit. Hadiah ulang tahun dariku untuknya bertahun-tahun lalu. Buku yang selalu ia baca berulang kali. Sesuatu dalam diriku bergerak. Sebuah insting yang hanya dimiliki oleh seorang adik. Dengan tangan gemetar, aku membuka buku itu. Dan di sanalah ia berada. Sepucuk surat, terlipat rapi di antara halaman-halaman tentang cinta dan kebebasan. Surat itu terasa dingin di tanganku. Aku tidak ingin membukanya. Aku tahu, apapun isinya, ia akan menjadi lonceng kematian bagi kebahagiaan keluarga kami hari ini. Apa itu? Suara ayah terdengar tajam dan menusuk. Aku tidak bisa menjawab. Mulutku terkunci. Ayah merampas surat itu dari tanganku dengan kasar dan membukanya. Ibu berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi. Aku hanya bisa melihat punggung ayah yang tegap, namun aku bisa merasakan getaran amarah yang mulai menjalari tubuhnya saat matanya bergerak membaca baris demi baris tulisan tangan Mbak Rania. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar itu. Hanya terdengar suara napas ayah yang memburu. Akhirnya, ia meremas surat itu hingga menjadi bola kertas yang lunglai. "Anak tidak tahu diuntung," desisnya. Suaranya rendah, bergetar, dan penuh dengan kebencian yang murni. "Ada apa, Mas? Apa isi suratnya?" Isak ibu, menarik-narik lengan kemeja ayah. Ayah berbalik, dan aku melihat wajah yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Wajahnya memerah padam, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang membakar. Matanya menyala-nyala. Di matanya, aku tidak melihat duka seorang ayah yang kehilangan putrinya. Aku melihat kemarahan seorang pebisnis yang baru saja mengalami kerugian terbesar dalam hidupnya. "Dia kabur," geram ayah. "Dia kabur dengan pelukis jalanan miskin itu. Dia menulis bahwa dia menolak untuk dijual demi status keluarga. Dia bilang dia tidak sudi menjadi bagian dari transaksi bisnis kita." Setiap kata yang keluar dari mulut ayah adalah tamparan keras. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebenaran dari tuduhan Rania. "Astagfirullahaladzim. Rania." Ibu menjerit histeris, tubuhnya luruh ke lantai. Tapi tangisnya bukan tangis kehilangan. Itu adalah tangis kehancuran harga diri. "Malu, Mas. Malu. Muka kita mau ditaruh di mana? Para tamu sudah berdatangan. Keluarga Prayoga. Ya Allah, keluarga Prayoga." Aku berdiri mematung. Duniaku runtuh berkeping-keping. Kakakku pergi. Dia memilih kebahagiaannya sendiri, meninggalkan kami di tengah badai yang ia ciptakan. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Marah? Sedih? Atau mungkin sedikit rasa kagum pada keberaniannya? Tapi semua pikiran itu lenyap ketika aku melihat tatapan ayah. Setelah melampiaskan amarahnya, ia menjadi anehnya tenang. Otaknya yang dingin dan penuh perhitungan mulai bekerja. Matanya yang tajam itu menyapu seisi ruangan yang penuh kekacauan, melewati ibu yang menangis histeris, melewati gaun pengantin yang tergantung sia-sia, lalu berhenti. Tatapan itu berhenti tepat padaku. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, ayah menatapku. Benar-benar menatapku. Bukan sebagai Lara, bayangan Rania, tapi sebagai sesuatu yang lain. Sebuah objek. Sebuah kemungkinan. Sebuah solusi. Udara di dalam kamar terasa semakin berat, menyesakkan napas. Di tengah isak tangis ibu dan keheningan ayah yang menakutkan, aku sadar badai ini belum selesai. Ini baru saja dimulai. Tatapan ayah terasa seperti dua bilah es yang menusuk langsung ke jantungku. Keheningan di kamar itu begitu pekat, begitu berat, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berpacu liar di dalam dada. Di tengah keheningan itu,
Ayah akhirnya berbicara. Kamu yang akan menggantikannya, Elara. Kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan tenang. Bukan sebagai pertanyaan. Bukan sebagai permintaan. Tapi sebagai sebuah dekret. Sebuah vonis yang tidak bisa diganggu-gugat. Untuk sesaat, aku tidak mengerti. Otakku menolak untuk memproses makna dari kalimat mengerikan itu. Menggantikan? Aku? Apa maksud ayah? Bisikku, suaraku bergetar hebat. Jangan pura-pura bodoh, bentaknya. Ketenangannya yang dingin kini retak oleh amarah. KKU telah mempermalukan keluarga ini. Pernikahan ini harus tetap berjalan. Para tamu sudah di bawah. Keluarga Prayoga sudah menunggu. Kamu akan menikah hari ini. Duniaku berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Ini gila. Ini adalah sebuah lelucon keji yang tidak lucu sama sekali. Tidak, jawabku, lebih tegas dari yang kuduga. Air mata mulai mengalir deras di pipiku. Tidak, ayah. Aku tidak mau. Itu pernikahan Mbak Rania. Aku bahkan tidak kenal dengan calon suaminya. Aku tidak bisa. Tidak bisa katamu. Ayah melangkah maju, tatapannya menghina. Sejak kapan kamu punya hak untuk berkata tidak? Selama ini kamu hidup dari siapa? Kamu makan dari siapa? Ini adalah kewajibanmu sebagai seorang anak. Aku mundur selangkah, tubuhku gemetar hebat. Aku menoleh pada ibu, mencari pertolongan, mencari setitik belas kasihan di matanya. Ibu, tolong, Bu. Ini tidak benar. Ibu bangkit dari lantai, wajahnya basah oleh air mata. Tapi tatapannya bukan tatapan seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Itu adalah tatapan putus asa yang egois. Elara, dengarkan ayahmu, isaknya, suaranya parau. Pikirkan kami, nak. Pikirkan nama baik keluarga. Apa kata dunia jika pernikahan ini batal? Kami akan hancur. Ayahmu bisa jatuh sakit. Kamu tega melihat kami menderita. Mereka menyerangku dari dua sisi. Ayah dengan amarah dan logikanya yang kejam, ibu dengan manipulasi dan air matanya. Mereka membangun sebuah penjara tak terlihat di sekelilingku, dan dindingnya terus bergerak mendekat, menghimpitku. Aku ini anak kalian juga. Teriakku, suaraku pecah. Bukan barang pengganti. Aku punya hidupku sendiri. Aku punya mimpiku sendiri. Kenapa? Kenapa kalian tega melakukan ini padaku? Ayah tertawa sinis. Tawa yang membuat darahku membeku. Mimpimu? Apa mimpimu, Elara? Menjadi bayang-bayang KKU selamanya? Dengar. Ini kesempatan bagimu untuk berguna. Sekali saja seumur hidupmu, jadilah berguna bagi keluarga ini. Kata-kata itu, lebih tajam dari pisau manapun, merobek hatiku hingga hancur berkeping-keping. Jadi selama ini, di mata mereka, aku tidak pernah berguna. Aku terus menggelengkan kepala. Air mataku sudah tidak bisa berhenti. Aku tidak akan melakukannya. Aku lebih baik mati. Kalau begitu kami juga akan mati, seru ibu histeris. Mati karena malu. Di puncak keputusasaanku, ayah memainkan kartu terakhirnya. Kartu yang akan menghancurkan sisa-sisa perlawananku. Kamu pikir kamu akan menikah dengan siapa? Putra mahkota keluarga Prayoga. Ayah kembali tertawa dingin. Dengar baik-baik, Elara. Agar kamu tidak punya angan-angan kosong. Ada masalah di pihak mereka juga. Untuk menutupi aib ini bersama-sama, mereka juga tidak akan mengajukan putra utama mereka. Aku menatapnya bingung, tidak mengerti arah pembicaraannya. Pernikahan ini tetap berjalan, tapi dengan kedua mempelai pengganti. Lanjut ayah, seolah sedang menjelaskan strategi bisnis. Keluarga Prayoga sudah mengirimkan penggantinya. Kerabat jauh mereka dari desa. Seorang yatim piatu yang mereka pekerjakan di salah satu kantornya. Dia hanya seorang office boy. Hening. Jika sebelumnya duniaku runtuh, maka sekarang dunia itu telah menjadi debu. Lenyap tak bersisa. Jadi, mereka bukan hanya menjadikanku tumbal. Mereka akan membuangku, menukarku dengan seorang pria yang dalam standar mereka sendiri adalah kasta terendah.
Kehormatan keluarga yang mereka teriakan itu ternyata hanya seharga pernikahan seorang anak yang dianggap tak berguna dengan seorang pesuruh. Semua ini hanya sandiwara. Sebuah pertunjukan murah untuk menipu para tamu, untuk menyelamatkan wajah mereka yang sudah sobek. Aku berhenti menangis. Aku berhenti memohon. Tenagaku habis. Harapanku musnah. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang dingin dan hampa. Aku menatap wajah ayah dan ibu, dua orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Hari ini, aku melihat wajah mereka yang sesungguhnya. Wajah dua orang asing yang hanya peduli pada diri mereka sendiri. Kekuatan terakhirku runtuh. Aku mengangguk pelan, tanpa suara. Ayah tersenyum puas. Bagus. Keputusan yang cerdas. Ia segera membuka pintu dan berteriak memanggil tim perias yang sejak tadi menunggu dengan cemas di luar. Masuk. Cepat. Ganti pengantinnya. Dandani dia secantik mungkin. Kita tidak punya banyak waktu. Semua kembali bergerak dalam ritme yang kacau. Beberapa wanita asing menarikku, mendudukanku di kursi rias. Mereka mulai menghapus jejak air mataku, memoleskan lapisan-lapisan kosmetik tebal ke wajahku yang kaku seperti mayat. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku hanya menatap pantulanku di cermin. Seorang gadis dengan mata kosong, wajah pucat, dan jiwa yang telah mati. Mereka memakaikanku gaun pengantin milik Rania. Gaun itu terasa longgar di tubuhku, dingin menyentuh kulitku. Gaun yang seharusnya menjadi saksi cinta dan kebahagiaan, kini terasa seperti kain kafan yang membungkusku hidup-hidup. Aku diam, seperti boneka kain yang rusak. Ketika mereka menarik tanganku untuk berdiri, aku menurut. Ketika mereka menyuruhku berjalan, aku berjalan. Jiwaku sudah lama pergi dari ruangan itu. Yang tersisa hanyalah raga kosong yang akan segera diarak menuju altar pengorbanan. Aku berjalan menyusuri lorong yang dipenuhi para tamu. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah kakiku terikat pada batu yang tak terlihat. Gaun pengantin Rania yang kebesaran menyapu lantai marmer. Suaranya berdesir seperti bisikan duka. Blitz kamera menyala di mana-mana, menyilaukan mataku yang sudah sembab dan kosong. Aku bisa mendengar bisik-bisik samar, pertanyaan-pertanyaan yang tak terucapkan di antara para tamu. Kenapa bukan Rania? Siapa gadis ini? Wajah-wajah yang tersenyum padaku tampak seperti topeng-topeng mengerikan dalam sebuah karnaval mimpi buruk. Aku tidak berani mengangkat kepala. Pandanganku terpaku pada ujung sepatuku sendiri. Satu-satunya hal yang terasa nyata di dunia yang telah menjadi panggung sandiwara ini. Ayah menggandeng lenganku, cengkeramannya erat dan dingin. Cengkeraman seorang sipir yang mengantar narapidananya menuju tiang gantungan, bukan seorang ayah yang mengantar putrinya menuju kebahagiaan. Di ujung lorong, di atas pelaminan yang dihias dengan ribuan bunga putih, aku melihatnya untuk pertama kali. Pria yang akan menjadi suamiku. Dia duduk di samping penghulu, punggungnya lurus dan kaku. Dia mengenakan setelan jas hitam sederhana yang tampak sedikit kekecilan, dan peci hitam yang membingkai wajahnya yang bersih. Dia tidak menoleh saat aku datang. Pandangannya lurus ke depan, ekspresinya datar dan tak terbaca. Dia tampak sama tersesatnya sepertiku. Sama-sama sebuah bidak catur yang digerakkan oleh tangan-tangan takdir yang kejam. Namanya Bima. Hanya itu yang aku tahu tentangnya. Aku didudukkan di sampingnya. Aku bisa mencium wangi sabun mandi murah dari tubuhnya, bukan parfum mahal seperti pria-pria di lingkaran pergaulan keluargaku. Kami duduk berdampingan, dua orang asing yang dipisahkan oleh jurang kecanggungan, namun disatukan oleh nasib yang sama-sama tragis. Suara penghulu mulai menggema, membacakan doa-doa dan petuah pernikahan. Kata-katanya masuk ke telinga kananku dan keluar lewat telinga kiriku, tanpa meninggalkan jejak apapun di benakku. Pikiranku melayang jauh. Ke masa kecilku, saat aku dan Mbak Rania bermain di taman belakang. Ke mimpiku untuk melanjutkan kuliah desain grafis. Ke semua hal yang telah direnggut dariku dalam beberapa jam terakhir. Saya terima nikah dan kawinnya Lara binti Adam Prawira dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Suara Bima terdengar mantap dan jelas, memecah lamunanku. Suara itu dalam dan tenang. Tidak ada getaran, tidak ada keraguan. Hanya sebuah kalimat yang diucapkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Sah.
Sah. Suara gemuruh dari para saksi terasa seperti palu godam yang menghantam kepalaku. Selesai sudah. Dalam sekejap mata, statusku berubah. Aku bukan lagi Lara, adik dari Rania. Aku kini adalah istri dari Bima. Istri dari seorang office boy. Sebuah tawa getir nyaris lolos dari bibirku. Betapa ironisnya hidup ini. Sisa acara itu berlalu seperti dalam kabut. Berdiri berjam-jam di pelaminan, menyalami ratusan orang yang tidak kukenal. Aku memasang senyum palsu hingga otot pipiku terasa kram. Ayah dan ibu berdiri di samping kami, tertawa dan berbincang dengan para tamu, seolah-olah inilah hari paling membahagiakan dalam hidup mereka. Mereka adalah aktor dan aktris terbaik. Di balik senyum mereka, aku tahu, yang ada hanyalah kelegaan karena sandiwara mereka berjalan dengan sukses. Ketika pesta neraka itu akhirnya berakhir dan tamu terakhir telah pulang, ibu menghampiriku. Bukan untuk memelukku. Bukan untuk memberiku kekuatan. Beliau menyerahkan sebuah koper berukuran sedang. Semua pakaianmu sudah ibu masukkan di sini, katanya, suaranya datar dan dingin. Jaga dirimu baik-baik. Jangan berbuat hal yang bisa membuat nama keluarga malu, lagi. Itu saja. Tidak ada kata-kata cinta. Tidak ada pelukan hangat. Hanya sebuah perintah terselubung untuk tidak menjadi beban. Ayah hanya mengangguk dari kejauhan, seolah aku adalah urusan yang sudah selesai. Mereka telah membuangku. Secara harfiah. Bima muncul di sampingku. Mari, hanya itu yang ia katakan. Aku mengikutinya dalam diam, menyeret koper yang terasa sangat berat. Tidak ada mobil pengantin mewah yang menunggu. Kami berjalan ke gerbang depan, dan Bima memberhentikan sebuah taksi biru yang sudah usang. Perjalanan kami dimulai dalam keheningan yang menyesakkan. Aku memalingkan wajah ke jendela, melihat gemerlap lampu Jakarta yang terasa mengejekku. Kami meninggalkan kawasan Menteng yang megah, dan taksi terus melaju ke arah selatan, memasuki jalan-jalan yang semakin sempit dan ramai. Setelah hampir 1 jam perjalanan, taksi berhenti di depan sebuah gang kecil di kawasan Lenteng Agung, tidak jauh dari rel kereta api. Kita sampai, kata Bima pelan. Dia membayari taksi, lalu membantuku membawa koper. Kami berjalan memasuki gang sempit yang hanya cukup untuk 2 orang berpapasan. Aroma masakan dari rumah-rumah tetangga, suara anak-anak yang masih bermain, dan sayup-sayup suara kereta api yang lewat menjadi musik latar dari kehidupan baruku. Dia berhenti di depan sebuah rumah petak kecil dengan pintu kayu berwarna biru pudar. Dia membuka kunci dan menyalakan lampu. Dunia baruku terbentang di hadapanku. Sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai ruang tamu sekaligus ruang tengah, dengan sebuah televisi tabung tua dan sebuah lemari kayu kecil. Ada 1 pintu yang menuju ke sebuah kamar. Dindingnya bercat putih yang di beberapa bagian sudah mengelupas. Sederhana, sempit, dan pengap. Aku berdiri di ambang pintu, terpaku. Rasanya lebih kecil dari kamar mandi di rumah orang tuaku. Inikah istanaku sekarang? Bima meletakkan koperku di sudut ruangan. Dia tampak canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Itu kamarnya, katanya, menunjuk ke satu-satunya pintu. Kamu bisa tidur di sana. Istirahatlah. Lalu, kamu tidur di mana? Tanyaku pelan, pertanyaan pertama yang kuajukan padanya. Dia tidak menjawab. Hanya menunjuk ke sebuah tikar pandan yang tergulung di pojok ruangan, di samping sebuah bantal tipis yang sudah kempes. Saya di sini saja, jawabnya singkat. Dia kemudian berjalan ke dapur kecil di belakang, dan kembali dengan sebotol air mineral dan sepiring nasi dengan lauk sederhana yang sepertinya ia bungkus dari sisa catering pernikahan tadi. Dia meletakkannya di atas sebuah meja kecil. Makanlah. Kamu belum makan dari siang, katanya. Setelah itu, dia berjalan ke sudut ruangan, menggelar tikarnya, dan merebahkan diri membelakangiku. Memberiku ruang. Menjaga jarak. Aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Aku tidak menyalakan lampu. Aku hanya duduk di tepi kasur kapuk yang keras, dalam kegelapan. Di luar, suara klakson kereta api melengking panjang, membelah keheningan malam. Air mataku kembali jatuh, kali ini tanpa suara. Aku bebas dari sangkar emasku, hanya untuk dimasukkan ke dalam sangkar besi. Tapi di tengah semua keputusasaan ini, ada satu hal kecil yang aneh.
Sebuah kebaikan yang tak terduga. Pria asing yang dipaksa menikahiku itu, memberiku kamarnya. Dia memberiku makan. Dan dia memberiku hal yang paling kubutuhkan saat ini. Jarak. Pagi pertamaku di rumah itu disambut oleh suara deru kereta api yang lewat, menggetarkan dinding-dinding tipis kontrakan kami. Aku terbangun dengan perasaan disorientasi, butuh beberapa detik untuk mengingat di mana aku berada, dan mengapa kasur di bawahku terasa begitu keras. Lalu semuanya kembali menghantamku. Pernikahan palsu, keluarga yang membuangku, dan pria asing yang kini berstatus sebagai suamiku. Dengan langkah berat, aku membuka pintu kamar. Ruangan depan kosong. Bima sudah pergi. Di atas meja kayu kecil, tergeletak 3 lembar uang 20 ribuan yang sudah lecek, dan secari kertas sobekan dari buku tulis. Untuk belanja hari ini. Maaf hanya bisa memberi segini. Tidak ada nama, tidak ada sapaan. Hanya sebuah pesan singkat yang terasa begitu formal. Aku menatap uang itu lama sekali. 60 ribu rupiah. Di rumah ayah, jumlah itu terkadang hanya kugunakan untuk membeli segelas kopi. Kini, uang itu harus cukup untuk menghidupiku seharian. Aku merasakan mataku kembali panas, tapi aku memaksanya untuk tidak menangis. Menangis tidak akan mengubah apapun. Hari-hari pertama adalah yang paling berat. Sunyi terasa begitu memekakkan. Di rumah Menteng, selalu ada suara. Suara televisi layar lebar, suara para asisten rumah tangga yang bekerja, suara tawa ibu saat menerima telepon dari teman-teman sosialitanya. Di sini, satu-satunya temanku adalah keheningan, yang sesekali dipecah oleh suara kehidupan dari luar dinding. Suara ibu-ibu tetangga yang bergosip sambil membeli sayur, suara tangis bayi, dan tentu saja, suara kereta api yang menjadi penanda waktu. Aku, yang seumur hidup tak pernah menyentuh panci, kini harus belajar memasak. Aku belajar dari video di internet menggunakan sisa kuota ponselku yang sekarat. Masakan pertamaku gosong. Nasi yang kumasak menjadi bubur. Aku frustrasi, merasa bodoh dan tidak berguna, persis seperti yang ayah katakan. Rutinitas kami terbentuk tanpa perlu diucapkan. Bima akan pergi sebelum fajar, dan pulang setelah langit gelap. Saat ia pulang, ia akan langsung mandi di kamar mandi umum di ujung gang, lalu masuk ke rumah dengan diam. Kami akan makan malam di meja yang sama, dalam keheningan yang canggung. Tak ada obrolan. Tak ada pertanyaan. Dia tidak pernah bertanya tentang keluargaku, tentang perasaanku. Dan aku, tidak pernah bertanya tentang pekerjaannya, tentang hidupnya. Kami adalah 2 orang asing yang berbagi atap, hidup berdampingan dalam orbit kami masing-masing. Dinding di antara kami begitu tebal dan tinggi. Namun, pelan-pelan, dari celah-celah dinding keheningan itu, aku mulai melihat sesuatu. Aku mulai mengamatinya. Setiap sore, saat pulang kerja, Bima akan melewati anak-anak kecil yang bermain kelereng di mulut gang. Ia akan berhenti sejenak, dan dari saku celananya yang sudah pudar, ia akan mengeluarkan beberapa bungkus permen jahe murah. Wajahnya yang biasanya lelah dan datar, akan sedikit mengendur, bahkan kadang tersenyum tipis saat anak-anak itu berebut dan berterima kasih padanya. Ada juga Nenek Lastri, seorang janda tua yang tinggal persis di sebelah kontrakan kami. Suatu hari, aku melihatnya kesulitan membawa ember besar berisi air dari sumur umum. Sebelum aku sempat berpikir untuk membantunya, Bima yang baru saja tiba, langsung mengambil alih ember itu tanpa berkata apa-apa dan membawakannya sampai ke depan pintu rumah si nenek. Suamimu itu, Elara, orang baik, kata Nenek Lastri padaku keesokan paginya saat kami berpapasan. Wajahnya memang diam, tapi hatinya emas. Jarang ada anak muda sebaik dia. Pujian itu terasa aneh di telingaku. Orang baik. Suamiku. 2 kata yang terasa tidak cocok saat disandingkan, namun aku tidak bisa menyangkal kebenarannya. Suatu malam, saat aku sedang membersihkan ruangan depan yang sempit, sebuah buku kecil terjatuh dari tas kerja Bima yang tergantung di paku. Aku memungutnya. Kukira itu novel atau komik. Tapi sampulnya bertuliskan, pengantar strategi ekonomi makro. Aku membukanya. Halaman-halamannya dipenuhi dengan coretan-coretan tangan dan stabilo warna-warni. Istilah-istilah seperti inflasi, kebijakan fiskal, leverage, melompat ke arahku.
Untuk apa seorang office boy membaca buku seperti ini? Aku merasa ada sebuah potongan puzzle tentang dirinya yang sama sekali tidak cocok dengan gambar keseluruhannya. Aku segera meletakkan buku itu kembali, merasa bersalah sekaligus penasaran. Kebencian dan rasa sakit hatiku pada takdir ini belum hilang. Tapi pelan-pelan, kebencian itu mulai terkikis oleh rasa hormat yang tumbuh tanpa kusadari. Pria ini, yang dipaksa masuk ke dalam hidupku, yang menjadi simbol kehancuranku, ternyata memiliki integritas yang jauh melampaui orang-orang kaya yang pernah kukenal. Dia miskin, ya. Pakaiannya hanya itu-itu saja. Dia makan apa adanya. Tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia bekerja keras. Dia baik pada orang lain. Dan yang terpenting, dia menghargaiku sebagai manusia. Dia memberiku ruang, tidak pernah menuntut haknya sebagai seorang suami. Seolah mengerti bahwa pernikahan kami hanyalah sebuah luka yang perlu waktu untuk sembuh. Malam itu, setelah hampir sebulan kami hidup bersama dalam kebisuan, aku melakukan sesuatu yang berbeda. Aku menggunakan sisa uang belanja untuk membeli sepotong kecil ayam dan beberapa sayuran. Aku memasak dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang gosong. Aku menyiapkan makan malam, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuknya. Aku menyajikannya di atas meja, lalu cepat-cepat masuk kembali ke dalam kamar. Pintu kamarku kubiarkan sedikit terbuka. Aku ingin tahu. Aku ingin melihat reaksinya. Saat Bima pulang, ia melakukan ritualnya seperti biasa. Mandi, lalu masuk ke dalam rumah. Langkahnya terhenti saat melihat meja makan. Aku menahan napas. Dia berdiri diam selama beberapa detik, hanya menatap piring berisi nasi, ayam goreng, dan tumis kangkung di atas meja. Lalu, dalam remang cahaya lampu bohlam 5 watt, aku melihatnya. Sebuah senyuman. Bukan senyuman lebar, hanya sebuah tarikan tipis di sudut bibirnya. Sebuah senyuman kecil yang nyaris tak terlihat. Namun bagiku saat itu, senyuman itu terasa lebih terang daripada semua lampu kristal di rumah orang tuaku. Dia kemudian menarik kursi dan mulai makan dalam diam. Malam itu, untuk pertama kalinya, keheningan di antara kami terasa sedikit lebih hangat. Senyuman kecil Bima malam itu, entah bagaimana, telah meruntuhkan sebagian besar dinding es di antara kami. Keheningan yang dulunya terasa canggung dan berat, kini berubah menjadi sebuah kedamaian yang aneh. Kami masih tidak banyak bicara. Tapi kini, ada bahasa lain yang kami gunakan. Sebuah anggukan kepala saat ia berangkat kerja. Sepiring makan malam hangat yang selalu menunggunya saat ia pulang. Dan terkadang, ucapan singkat yang terasa begitu berharga. Hati-hati di jalan, kataku suatu pagi, saat ia sedang memakai sepatunya yang solnya sudah mulai menipis. Dia berhenti sejenak, menoleh padaku, dan mengangguk. Terima kasih makanannya semalam. Enak. Hanya itu. Tapi kata-kata sederhana itu cukup untuk membuat hatiku menghangat sepanjang hari. Aku mulai menemukan ritme dalam kehidupan baruku. Aku menikmati pergi ke pasar di pagi hari, tawar-menawar dengan penjual sayur, dan belajar resep-resep baru. Aku menemukan ada kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatianku. Di rumah kontrakan yang sempit ini, anehnya, aku merasa lebih memiliki rumah daripada di istana megah tempat aku dibesarkan. Aku mulai berdamai dengan takdirku. Tapi kedamaian itu, ternyata, hanyalah sebuah jeda singkat. Sebuah ketenangan sebelum badai yang sesungguhnya datang. Sore itu, saat aku sedang menyapu teras depan, sesosok wanita yang tampak familiar namun asing berhenti di mulut gang. Dia tampak ragu-ragu, menatap rumah kontrakanku dengan ekspresi jijik yang tak bisa disembunyikan. Dia adalah ibuku. Tapi penampilannya, jauh dari yang kuingat. Tak ada lagi perhiasan yang berkilauan. Tak ada lagi tas tangan bermerek. Pakaian yang ia kenakan memang masih bagus, tapi terlihat kusam. Wajahnya yang dulu selalu terawat, kini tampak lelah dan penuh gurat kekhawatiran. Jantungku berdebar kencang. Untuk apa dia datang ke sini setelah berbulan-bulan mengabaikanku? Ibu, panggilku pelan. Dia berjalan menghampiriku, tatapannya menyapu penampilanku yang sederhana dengan pandangan mencela. Jadi disinilah kamu tinggal sekarang, desisnya. Seperti ini. Aku tidak menjawab, hanya menunggunya melanjutkan. Keluarga kita hancur, Elara.
katanya langsung ke inti permasalahan. Suaranya bergetar menahan tangis. Hancur lebur. Dia menceritakan semuanya dengan napas yang tersengal-sengal. Skandal pernikahan Rania yang gagal ternyata berbuntut panjang. Keluarga Prayoga yang murka memutuskan semua hubungan bisnis dengan perusahaan ayah. Kepercayaan para investor langsung anjlok. Satu persatu proyek gagal, utang menumpuk, dan kini Prawira Group, perusahaan yang menjadi kebanggaan ayah seumur hidupnya, berada di ambang kebangkrutan. Aset-aset mulai disita. Dan yang terburuk, ayahmu jatuh sakit, isak ibu. Serangan jantung ringan. Dokter bilang dia tidak boleh stres. Tapi bagaimana mungkin dia tidak stres? Semua yang dia bangun, hancur di depan matanya. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi itu. Sebagian kecil dari diriku merasakan kepuasan yang dingin. Sebuah karma. Tapi bagian terbesarku, bagian diriku yang tetaplah seorang anak, merasakan nyeri yang tajam di ulu hati. Ayah sakit. Sekejam apapun perlakuan mereka tetaplah orang tuaku. Semua ini karena ulah kakakku yang tidak tahu diri itu. Lanjut ibu, melampiaskan frustrasinya padaku. Dan pernikahanmu ini, menikah dengan orang miskin sepertinya, sama sekali tidak menolong keadaan kita. Aku mengepalkan tanganku. Bahkan dalam kehancurannya, ibuku masih sempat menghina Bima, pria yang selama ini merawatku dengan caranya sendiri. Aku masuk ke dalam rumah, membuka celengan kaleng tempat aku menyimpan sisa uang belanja. Isinya tidak banyak. Aku mengambil semuanya, lalu kembali ke teras dan menyerahkannya pada ibu. Hanya ini yang aku punya, Bu, kataku pelan. Ibu menatap uang receh dan beberapa lembar uang lecek di tanganku dengan pandangan tidak percaya. Lalu dia tertawa. Tawa yang terdengar sangat menyedihkan. Dia mengambil uang itu, tanpa mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Meninggalkanku dengan hati yang kembali tercabik-cabik. Malam itu, aku tidak bisa menyembunyikan kesedihanku. Saat Bima pulang, ia langsung tahu ada yang salah. Untuk pertama kalinya, ia duduk di kursi di seberangku, bukan langsung menggelar tikarnya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya lembut. Pertanyaan sederhana itu meruntuhkan seluruh pertahananku. Aku menangis. Aku menceritakan semuanya. Tentang kedatangan ibu, tentang perusahaan ayah yang bangkrut, tentang ayah yang sakit. Aku meluapkan semua ketakutan dan kebingunganku padanya. Dia hanya diam dan mendengarkan. Dia tidak memberi nasihat. Dia tidak menghakimi. Dia hanya duduk di sana, menemaniku dalam kesedihanku, dan entah kenapa, kehadirannya yang sunyi sudah lebih dari cukup. Setelah aku sedikit lebih tenang, aku masuk ke kamar. Tapi aku tidak bisa tidur. Pikiranku terlalu kalut. Lewat tengah malam, aku mendengar suara Bima dari ruangan depan. Dia sedang berbicara di telepon. Biasanya aku tidak akan peduli, tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Suaranya sangat pelan, tapi nadanya, bukan nada bicara Bima yang kukenal. Nada bicaranya tegas, penuh wibawa, dan berkuasa. Aku menempelkan telingaku ke pintu kayu yang tipis, mencoba mendengar lebih jelas. Saya tidak mau tahu bagaimana caranya. Pastikan semua aset Prawira Group diamankan sebelum rapat direksi besok pagi, ucap Bima. Jantungku berhenti berdetak. Prawira Group? Perusahaan ayah? Jangan biarkan jatuh ke tangan kreditur lain. Aku yang akan mengambil alih. Napasku tercekat. Oh tidak. Aku tidak mau dia khawatir tentang ini. Lakukan semuanya secara diam-diam. Jangan sampai ada berita yang bocor. Ada jeda sejenak. Aku bisa mendengar suara orang lain dari gagang teleponnya, meski tidak jelas. Benar. Ayahku juga tidak perlu tahu dulu tentang hal ini. Ini keputusanku sendiri. Laksanakan. Telepon ditutup. Keheningan kembali menyelimuti rumah. Tapi bagiku, keheningan itu kini terasa 100 kali lebih menakutkan. Aku mundur dari pintu, tubuhku gemetar. Pikiranku berputar kencang, mencoba menyusun potongan-potongan puzzle yang mustahil. Aset Prawira Group. Mengambil alih. Ayahku. Siapa sebenarnya pria yang tidur di atas tikar di ruang sebelah? Siapa sebenarnya office boy miskin yang kunikahi ini?
Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Suara Bima di telepon terus terngiang di kepalaku, berputar-putar seperti kaset rusak. Prawira Group. Mengambil alih. Ayahku. Kalimat-kalimat itu tidak masuk akal. Otakku menolak untuk menghubungkan Bima, pria yang setiap pagi memakai kemeja lusuh yang sama, dengan kata-kata penuh kuasa yang kudengar semalam. Siapakah dia sebenarnya? Ketakutan dan rasa penasaran berperang di dalam diriku. Pagi harinya, suasana di antara kami kembali seperti saat pertama kali bertemu. Canggung, dingin, dan penuh dengan pertanyaan yang tak terucap. Aku tidak berani menatap matanya. Aku takut melihat kebohongan di sana, atau lebih buruk lagi, melihat kebenaran yang tidak sanggup aku hadapi. Dia sepertinya merasakan kegelisahanku. Kamu masih kepikiran soal orang tuamu? Tanyanya pelan saat aku meletakkan secangkir kopi di depannya. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup berkata-kata. Dia menatapku sejenak lebih lama dari biasanya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi kemudian, ia hanya menghela napas, menghabiskan kopinya dalam sekali teguk, dan berangkat kerja seperti biasa. Meninggalkanku sendirian dengan sejuta teka-teki. Aku tidak tahan lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan sisa uang yang kumiliki, aku naik angkutan umum menuju pusat kota, menuju gedung pencakar langit yang menjulang angkuh dengan tulisan besar di puncaknya. Prawira Group. Kantor ayah. Tempat yang dulu sering kukunjungi, kini terasa begitu asing dan mengintimidasi. Aku berdiri di seberang lobi, tidak berani masuk. Aku hanya ingin melihat, merasakan sisa-sisa dari duniaku yang telah hilang. Aku melihat beberapa karyawan keluar masuk dengan wajah muram. Suasananya terasa tegang. Berita kebangkrutan itu sepertinya bukan lagi rahasia. Dan saat itulah, aku melihatnya. Sebuah iring-iringan beberapa mobil hitam mewah berhenti tepat di depan lobi utama. Pintu-pintu mobil terbuka serentak, dan beberapa pria berjas mahal keluar dengan sigap, membentuk barisan. Mereka membuka pintu mobil yang paling tengah. Jantungku seolah berhenti berdetak saat aku melihat siapa yang melangkah keluar. Bima. Tapi ini adalah Bima yang berbeda. Dia tidak lagi mengenakan kemeja lusuhnya. Dia memakai setelan jas charcoal grey yang dijahit sempurna, pas di tubuhnya yang ternyata lebih tegap dari yang kukira. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Sepatunya mengkilat. Cara dia berjalan, cara dia berdiri, semuanya memancarkan aura kekuasaan dan kepercayaan diri yang mutlak. Para pria berjas di sekelilingnya menunduk hormat, memanggilnya, Pak Direktur. Aku terpaku di tempatku, napasku tercekat. Dunia di sekelilingku seolah menjadi sunyi. Ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Dalam keterkejutanku, tanpa sadar aku melangkah maju, dan namaku lolos dari bibirku dalam sebuah bisikan. Bima? Dia mendengarnya. Di tengah kerumunan orang-orang penting itu, dia menoleh dan matanya bertemu dengan mataku. Ekspresi tenangnya yang seperti baja retak seketika. Terkejut. Panik. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat pada para pengawalnya untuk menunggu, lalu berjalan cepat menyeberangi lobi ke arahku. Elara. Panggilnya. Suaranya terdengar berbeda. Apa yang kamu lakukan di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Jawabku, suaraku bergetar. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Dia memejamkan matanya sejenak, tampak mengumpulkan pikirannya. Mari, kita bicara di tempat lain. Dia membawaku ke sebuah kafe mewah di dekat sana. Suasana di antara kami begitu tegang. Akhirnya, dia menatapku lekat-lekat dan mulai bercerita. Dan setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah kepingan puzzle yang menyusun sebuah gambar yang luar biasa, yang tak pernah kubayangkan. Namanya adalah Bima Aditya Prayoga. Dia adalah putra tunggal, pewaris utama dari seluruh kerajaan bisnis keluarga Prayoga. Keluarga yang sama, yang seharusnya menjadi besan keluargaku. Pernikahan dengan Rania adalah murni rencana orang tuanya. Dia, yang pernah dikhianati oleh cinta di masa lalu, muak dengan dunia yang hanya melihatnya sebagai pundi-pundi uang. Aku memutuskan untuk menghilang sejenak, katanya. Aku bekerja sebagai office boy di perusahaanku sendiri. Aku ingin melihat dunia dari bawah. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dihormati bukan karena nama,
Prayoga, di belakangku. Saat Rania kabur, ia melihat sebuah kesempatan. Ia tahu keluargaku akan panik. Ia sengaja mengatur drama pengantin pengganti dari pihaknya, mengajukan dirinya sendiri sebagai kerabat jauh yang miskin. Itu adalah sebuah ujian. Ujian untuk melihat seperti apa wanita yang terpaksa menggantikan Rania. Aku ingin tahu, apakah kamu sama seperti mereka? Lanjutnya, matanya menatapku dalam. Tapi ternyata, aku salah besar. Kamu berbeda, Elara. Setiap hari hidup denganmu, aku melihat kekuatanmu, kebaikan hatimu, ketulusanmu. Kamu merawatku tanpa pamrih, padahal aku hanyalah orang asing yang merusak hidupmu. Aku jatuh cinta padamu. Bukan pada Elara putri konglomerat, tapi pada Elara yang memasak nasi gosong di hari pertamanya, yang tersenyum saat berbagi permen dengan anak-anak. Dia mengakuilah semuanya. Panggilan telepon semalam. Dia memang sedang dalam proses mengambil alih Prawira Group. Bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk menyelamatkannya. Untuk membangunnya kembali. Aku melakukannya untukmu, bisiknya. Aku tidak ingin melihatmu bersedih karena kehancuran keluargamu. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Air mata kebingungan, keterkejutan, dan kelegaan yang luar biasa. Pria di hadapanku ini. Suamiku. Dia telah melakukan semua ini, sebuah sandiwara raksasa, hanya untuk menemukan sebuah ketulusan. Dan entah bagaimana, dia menemukannya padaku. Malam harinya, dia membawaku kembali ke rumah kontrakan kecil kami di Lenteng Agung. Tempat yang menjadi saksi bisu dari semua penderitaan dan kebahagiaan kecil kami. Dia berdiri di hadapanku di tengah ruangan yang sempit itu. Pernikahan kita dimulai dengan paksaan dan kebohongan, Elara, katanya, suaranya lembut. Tapi perasaanku padamu sekarang adalah hal yang paling nyata dalam hidupku. Semua kekayaan dan kekuasaan ini tidak ada artinya tanpamu. Dia mengulurkan tangannya kepadaku. Tangan yang sama, yang pernah kulihat kapalan karena bekerja keras. Aku ingin memulainya dari awal. Dengan kejujuran. Maukah kamu, kali ini, benar-benar menjadi istriku? Bukan karena paksaan, bukan karena tugas, tapi atas dasar pilihanmu sendiri. Aku menatap wajahnya. Wajah seorang office boy yang baik hati. Wajah seorang direktur yang berkuasa. Wajah suamiku. Pria yang melihatku saat tak seorang pun melakukannya. Pria yang memberiku harapan saat aku berada di titik terendah. Di hadapanku, berdiri takdirku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku diberi sebuah pilihan.